Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya sendiri Muhammad Sultan Rafiuddin dengan NIM 240111100069 dan rekan saya Syafa Eka Wulandari dengan NIM 240111101065 dan rekan saya sampai lagi. Nama saya Sila Maulana dengan NIM 240111102559. Nah, di sini kami akan membuat video tentang pengajaran dengan menggunakan Think Square. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar pada hari ini, coba dibaca salah satu. Jika kita sholat menemui kotoran pada pakaian kita, apa yang terjadi? Nah, menurut kalian, apakah yang akan terjadi ketika ada kotoran ataupun bisa darah pakaian kalian ketika sholat? Coba pikirkan masing-masing dari kalian. saya Baik, silakan jawab. kita tidak boleh sholat karena kita membawa najis. Oke, masuk. Apakah ada yang lain yang ingin menambahkan? Saya Pak, Monggo. kalau kita dalam keadaan sholat terus menemui, ini kan dalam keadaan sholat Allah Akbar, terus menemui kotoran saya pada pakaian itu otomatis sholat langsung batal. Oke. Nah, pembahasan kita pada hari ini adalah pengklasifikasian najis beserta cara membersihkannya. Sekarang coba kalian diskusikan najis dan cara membersihkannya secara berseberangan antara ini dan ini. Monggo. Ini sama ini sama ini. Najis apa? Enggak, Najis kan ada berapa? Tiga. Nah, itu tolong diskusikan. Kan kita kan masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Monggo. Saya beri waktu sekitar 2 menit. najis Kurang 1 menit. Sudah. Coba sampaikan dari kelompok yang sebelah kanan ini. Menurut kelompok kami, kan tadi klasifikasi ya, najis itu dibagi menjadi 3, mukhafafah, mutawasitoh, dan mubalaghoh. Najis mutawasitoh itu mukhafafah itu najis yang ringan, seperti air kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun yang belum makan apa-apa
kecuali air susu ibu. Terus mutawasifah itu yang sedang seperti kotoran-kotoran hewan dan lain-lain. Lalu untuk mughalladhah itu najis yang berat seperti air liur babi dan air liur anjing dan babi. Untuk cara mensucikannya akan dijelaskan kelompok. Oke. Baik, untuk cara menyucikan dari 3 najis, yang pertama kan najis yang ringan itu mukhafafah. Najisnya itu air kencing anak bayi gitu kan. Nah, cara mensucikan gimana? Caranya ialah kita cukup mencipratan sedikit air ini. Terus untuk najis yang kedua, yaitu najis mutawasithah atau najis yang sedang, itu cara mensucikannya dengan dibasuh. Misalkan di tangan saya ini ada darah, terus dibasuh, sekiranya najis itu hilang, maka dianggap suci. Gitu. Kemudian najis yang terakhir yakni najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah ini najis yang berat, yang mana cara mensucikan itu harus dibasuh menggunakan 7 kali basuhan, yang salah satunya sudah dilumuri dengan debu. Oke. Sekarang ya, coba diskusikan apakah ada yang mengganjal terkait najis mukhafafah, mutawasithah dan mughalladhah. Apakah ada perbedaan di antara 4 mazhab lainnya? Kayak contoh najis klasifikasi di dalam Imam Syafi'i itu seperti apa, di dalam Imam Hambali itu seperti apa. Coba diskusikan berempat langsung. Perbedaan apa tadi? Saya ulangi lagi, apakah ada perbedaan di antara pengklasifikasian di antara 4 mazhab untuk najis ketiga? saja atau membersihkan waktu, salah satu dari kalian saja maju dan tolong tuliskan dari perbedaan klasifikasi saja.
punya Imam. Kalau punya Imam Hanafi itu harus dibasuh pakai air yang mengalir. Ini cuma najis mukhafafah aja. Iya, Yang kami tahu. Yang lain nggak ada berarti kalau kayak total sitor sama wala. Mungkin ada tapi belum ya. Kira-kira ada apa enggak? Ngomong salah. Oh, tidak apa salah. Itu nanti bisa menambah poin. Oh, ini Tidak ada, Pak. tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, maka itu akan menjadi PR kalian nanti. Baik, Bapak. Nah, poin yang bisa kita ambil dari sini itu apa kira-kira? Kita kan membahas tentang klasifikasi najis ya. Nah, kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari najis? Agar kita bisa membedakan najis apa dan tahu bagaimana cara membersihkannya. Karena poinnya adalah pada ibadah yang berpedoman pada apa? Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ya najis itu wajib kita klasifikasikan karena dalam tingkat kesucian itu sudah berbeda. Ada yang bisa kita tangkap secara logika bahwa najis kencing bayi laki-laki yang mana tidak terlalu bau kan, sedangkan kalau najis bayi perempuan itu sedikit lebih bau intinya daripada najis laki-laki. Nah, maka dari itu dari situ aja sudah kelihatan bahwa tingkat kenajisannya sudah berbeda. Nah, itu nanti akan memengaruhi segala aspek daripada najis itu sendiri. Kayak contoh lagi najis jilatan anjing dengan jilatan kucing ya. Kalau jilatan kucing kita bisa apa? Kenapa kok berbeda? Nggak tahu Bapak kenapa kok beda. Karena nggak sama. Ya, kenapa kok tidak sama? Nah, itu jadi PR juga. Ya, jadi PR Bapak. Ya, jadi PR kita bersama. Untuk saya beri kalian PR ada 3. Ya, sekilas itu yang kita pelajari hari ini. Nah, namun poin dari semua ini adalah kita itu berpatok pada yang namanya an-nadawatu minal iman, yang mana kalau kita itu tidak mempelajari yang namanya najis, meskipun kita tidak melakukannya, tapi kita sudah berikhtiar untuk mempelajarinya, sehingga itu juga termasuk daripada kita berjihad dalam iman itu sendiri. Nah, iman itu kan memiliki banyak bagian, salah satunya adalah kesucian. Nah, itu poinnya. Sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam